selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan diskusi, menganalisis, dan juga berbincang mengenai core value ASN yaitu berakhlak. Nah, di sini kita sudah bersama rekan-rekan kita. Yang pertama ada Bang Dede Aditya Ihsan Abadi sebagai narasumber satu kita yaitu dari Kementerian Keuangan. Lalu ada Bang Rangga Danarjaya sebagai penanggap dua. Ada Bang Riko Akbar Azari sebagai penyaji dua yaitu narasumber Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu ada Bang Zaki Al Husin Al Basami sebagai penanggap dua. Nah, saya sendiri Hafizah Suryani sebagai moderator. Baik, langsung kita mulai saja. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema berakhlak. Kita akan berdiskusi mengenai implementasi core value ASN berakhlak di Kementerian Keuangan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penjelasan singkat, berakhlak atau core value ASN itu adalah nilai dasar sebagai ASN yang menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat di Indonesia. Nah, poin-poinnya itu adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, Kementerian Keuangan sendiri adalah kementerian yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara dengan visi menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan ciri khas sistem digitalisasinya yang sudah lebih matang, dengan budaya integritas yang sangat ketat. Lalu ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada pelayanan paspor, penguasaan warga asing, pembinaan warga binaan. Lalu dengan visi profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif atau PASTI. Ciri khasnya yaitu pelayanan publik yang langsung, yang masif, dan manajemen risiko keamanan yang tinggi. Oke, kita langsung saja undang narasumber kita yang pertama itu ada Bang Dede Aditya Ihsan Abadi sebagai penyaji satu narasumber Kementerian Keuangan. Pada Bang Dede, silakan Bang. Baik, terima kasih Kak Abiza. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai implementasi nilai berakhlak pada Kementerian Keuangan. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri, secara garis besar nilai akuntabelnya itu seharga mati, di mana mereka memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dalam hal aplikasi Klik Kemenq untuk pelaporan kinerja yang sangat presisi. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara nilai berakhlak pada Kementerian Keuangan. Di sini terpapar jelas bahwa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan lawyer. Boleh di next slide. Terima kasih, Mbak. Di sini ada harmonis, adaptif, dan kolaboratif, dipaparkan secara jelas mengenai implementasi nilai-nilai berakhlak pada Kementerian Keuangan. Baik, saya rasa cukup di situ. Terima kasih Mbak Hafiza. Saya kembalikan kepada Mbak Hafiza. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dede atas paparannya. Kita lanjut ke penyaji dua, yaitu narasumber kita dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Bang Riko Akbar Azari. Disilakan, Abang. Terima kasih Mbak Hafiza. Oke, di sini saya sebagai pemampar dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, implementasi yang ada di kementerian ini, kita berfokus kepada berorientasi pelayanan. Bayangkan, transformasi paspor online yang dulunya antri panjang, sekarang bisa lewat aplikasi M-Pasport. Itu langkah yang adiktif yang luar biasa. Kita harus apresiasi kemajuan yang ada di kementerian ini. Dan juga kita bisa lihat di PPT tersebut, di situ banyak perbandingan dan antara keunggulan kedua kementerian tersebut. Mungkin sekian, itu saja dari saya. Kembali ke Hafiza. Baik, terima kasih Bang Riko Akbar dari narasumber Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita lanjut mau tahu pendapat dari penanggap satu, yaitu Bang Rangga Danarjaya. Kepada Bang Rangga disilahkan, Bang. Oke, terima kasih Mbak Fiza. Saya mungkin hanya sedikit memberikan tanggapan di mana bangun nih, maksudnya kalau kita bicara yaitu Kemenq satu, di mana pajak dan bea cukai saling berbagi data untuk optimalisasi pendapatan negara. Dan menurut saya ini integritas berakhlak yang paling solid sih. Dan juga bisa dinilai dari segi
digitalisasi ya Kemenq ini sudah sangat matang sehingga hal ini membantu sistem kita bisa berjalan lebih mudah dan juga lebih modern. Mungkin itu Mbak Fiza kalau dari saya Mbak. Baik, terima kasih Bang Rangga atas pendapatnya sebagai penanggap satu. Kita mau tahu jawabannya nih dari Bang Zaki sebagai penanggap dua. Pada Bang Zaki Albasami disilahkan. Kasih pada Riza kesempatannya. Dari segi cukup menarik sih dari poin Bang Rangga tadi. Namun di sini saya membahas dari sisi loyalitas nih Bang Rangga. Tapi kalau kita bicara soal dedikasi, saya melihat Kemen IMIPAS punya sisi loyal yang luar biasa dan sangat spesifik. Coba bayangkan tugas lapas atau rutan, mereka bekerja 24 jam nih. 24 jam penuh dalam lingkungan berisiko tinggi. Loyalitas mereka bukan cuma ke instansi, tapi benar-benar menjaga keamanan negara secara langsung di garis terdepan. Itu adalah dedikasi yang tidak bisa diukur hanya dengan aplikasi. Itu saja Kak Afiza, terima kasih. Baik, kita sudah mendengar diskusi hari ini dari penarasumber kita dari Kementerian Keuangan dan Kementerian IMIPAS, lalu penanggap 1 dan 2. Nah, kita mau ambil kesimpulannya nih Bang. Abang-abang, kira-kira instansi yang mana yang lebih unggul dalam implementasi nilai berakhlak atau core value ASN? Menurut abang-abang, antara dua kementerian ini, yang mana tuh yang lebih baik? Silakan penanggap kita. Kalau menurut saya masih sih Mbak di Kementerian Keuangan karena berkaca dari sistem modernnya hal ini sudah di atas dari Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan tapi ini hanya sebagai opini saya pribadi Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kita sepakat mungkin ya kalau untuk implementasi yang lebih baik itu mungkin Kementerian Keuangan karena sistem digital dan budaya integritasnya sudah lebih mantap gitu, sudah lebih baik. Bukan berarti Kementerian IMIPAS tidak baik gitu. Terakhir tentunya diskusi tidak akan lengkap tanpa adanya kesimpulan. Kita berikan kesempatan ini untuk penanggap dua yaitu Bang Zaki. Silakan Bang Zaki. Kak Afiza. Jadi untuk kesimpulannya itu sendiri, kedua instansi ini memiliki karakteristik masing-masing. Kemenko telah memberikan standar emas. Mereka membuktikan bagaimana nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan atau semangat individu, melainkan diimplementasikan secara sistematik dan institusional. Kemenko dipilih dikarenakan memiliki ekosistem digital dan internal kontrol yang paling mapan. Mereka berhasil mengubah stigma birokrasi yang kaku menjadi institusi yang modern dan transparan, yang merupakan inti dari nilai adaptif dan akuntabel. Terima kasih Kak Hafiza. Baik, terima kasih Bang Zaki atas kesimpulannya. Dengan akhirnya kesimpulan itu berakhir pula diskusi kita hari ini. Semoga kita dapat menjadi ASN yang menerapkan core value ASN berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada abang-abang yang sudah menjadi penyaji hari ini, juga penanggap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.